jawaban Gubernur Bali atas penanggung praksi terhadap Program Kerja tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2023. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, undangan serta hadirin yang berbahagia. Mari kita menghaturkan puji pengasuti Angayu Bahagia hadapan Yang Dewasa dan atas kasih ketua rumah wilayahnya. Kita bersama dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya saya menyatakan permohonan maaf karena terlambat hadir. Agenda jam 11 ini saya baru datang jam 12.01 jam. Dikarenakan saya harus menghadiri acara festival Web City yang melibatkan sejutaan negara dari berbagai belahan dunia dan juga menghadirkan para akademisi, ahli, peneliti dari Massachusetts Institute of Technology. Dan Bali dijadikan sebagai Web Island yang pertama di dunia dalam rangka mendukung ekosistem teknologi digital di Provinsi Bali. Selama ini teknologi digital banyak digunakan untuk kepentingan layanan, transaksi keuangan digital dan juga layanan publik. Kita lebih maju, teknologi digital tidak saja hanya dimanfaatkan pada kaitan dengan pelayanan publik, bagian hilir, tapi kita maju pada penggunaan teknologi digital di bagian hulu, yaitu untuk melakukan produksi. Jadi produksinya itu menggunakan cara teknologi digital tadi dipamerkan laboratoriumnya yang saya kira itu sangat cocok dengan ekonomi di Bali dan kita sedang jalankan dalam rangka transformasi ekonomi. Saya kira ini akan menjadi paradigma baru dalam melihat wajah Bali ke depan yang akan sangat diwarnai oleh perkembangan teknologi digital. Kita tidak menjadi penonton, tapi kita harus menjadi pemain untuk mengarahkan arus perkembangannya ke depan serta memberi manfaat bagi kita semua di Provinsi Bali. Itulah sebabnya saya terlambat datang dan mohon maaf karena itu sesuatu yang amat penting. Sesuai dengan agenda hari ini, saya akan menyampaikan penjelasan agenda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Terhadap pandangan umum Dewan mengenai pendapatan daerah, saya jelaskan sebagai berikut. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan, saran dan masukan untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif, menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Begitu juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kota kabupaten dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saya sangat sependapat. Terhadap penentuan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, dan untuk tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian terhadap NJKB berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang dasar pengenaan PKB, BBNKB dan pajak alat berat tahun 2022 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB. Tapi kita harus bersiap dengan skenario baru ke depan. Kita tidak lagi bisa terlalu mengandalkan PKB dan BBNKB sebagai sebuah pendapatan daerah, karena ini sudah cara berpikir yang terlalu konvensional. Jadi Bali harus
masuk pada skenario dengan lompatan untuk mendapatkan sumber-sumber baru dalam rangka meningkatkan pendapatan pasti daerah. Sedang kita jalankan ke depan. Saya kira dalam tahun-tahun mendatang kita akan memiliki sumber pendapatan yang baru. Peningkatan target retribusi daerah tahun 2023 sebesar 70 miliar lebih bersumber dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha sebesar 75 miliar lebih serta penurunan retribusi perizinan tertentu sebesar 5 miliar lebih. Terhadap bidang usaha yang menjadi core bisnis Perseroda Pusat Tujuan Bali, saya kira saat ini saya bisa memberikan penjelasan secara umum saja dulu, karena pekerjaan sedang berlangsung. Jadi dalam kawasan pusat Tujuan Bali itu ada 3 zona, yaitu zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga. Zona inti itu berisi fasilitas pentas seni sebanyak 15 dan ada 12 museum tematik. Jadi keseluruhan ini akan mengakomodir sebagai wahana penampilan seni tradisi maupun juga seni modern. Sama 12 museum tematik untuk menjadikan sebagai wahana menampilkan semua warisan budaya kita, baik tradisi lama maupun juga tradisi-tradisi yang baru berkembang, termasuk seni tari dan seni musik. Itu di zona inti, jadi yang isinya sangat lengkap. Kemudian ada zona penyangga. Zona penyangga ini itu adalah berupa normalisasi sungai. Kita membuat sungai buatan, karena air Tukatuna itu kalau tidak dibuatkan sungai mengarahkan alirnya, maka dia akan membias seperti kita lihat sebelumnya. Jadi dia akan lari kemana-mana, luber, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan lahan yang ada. Itulah sebabnya kita membuat sungai buatan yang menggunakan sumber dana dari APBN dan sudah selesai dari hulu sampai ke hilir. Selain sungai buatan, dalam zona penyangga juga ada nanti ada waduk atau bendungan kecil yang akan dibangun pada tahun 2023 untuk menampung air, ketersediaan air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di kawasan pusat dan Bali. Juga akan didanai dari APBN pada tahun 2023 lah disediakan oleh Bapak Menteri PU. Saya sudah memberikan langsung dengan anggaran yang cukup besar. Selain itu juga ada pelabuhan akan direvitalisasi dan dikembangkan, pelabuhan Gunakse yang mangkrak. Jadi mangkrak bahkan masuk ke ranah hukum. Itu akan kita kembangkan, tidak saja menjadi pelabuhan dasar untuk kepentingan logistik, tapi juga akan menjadi marina yang ditata secara apik sekaligus sebagai destinasi wisata, ada Peksasia, marina dan sebagainya. Kemudian juga akan dibangun hutan di situ seluas kurang lebih 50 hektar agar kawasan itu menjadi hijau. Jadi itu zona penyangga. Zona penunjang itu akan diisi dengan hotel, restoran, convention center, Bali Expo, kemudian juga Bali International Convention Center, dan fasilitas untuk produk-produk lokal Bali. Zona penunjang ini akan menjadi zona komersial yang luasnya kira-kira 88 hektar.
Yang untuk zona inti Pusat Bali itu kira-kira 40 hektar, dan sisa itu adalah digunakan untuk zona penyangga dan juga fasilitas umum yang ada di tempat tersebut. Jadi ada 3 zona. Zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga. Dan saya perlu menyampaikan secara terbuka, kita mengajukan dana PEN 1,5 triliun, dan sekarang dalam proses pencairan tahap ketiga lagi 450 miliar, tahap ketiga sedang berproses. Semula rencananya kita pinjam dengan PEN 2,5 triliun, tidak jadi karena yang 1,5 triliun itu realisasi tanda tangan 2020 tanpa bunga, yang 1 triliun itu 2021 pakai bunga, karena itu saya nggak jadi pakai, jadi kita pakai yang tanpa bunga saja gitu. Karena itu kita memiliki skenario lain untuk misi pembangunan yang akan dijalankan di kawasan tersebut. Dana 1,5 triliun ini pertama digunakan untuk pembebasan lahan 200 hektar lebih, sekitar 230 hektar. Kemudian setelah pembebasan lahan lagi sedikit beberapa warga yang masih konsinyasi di pengadilan, dan juga ada yang menggugat, maka ada proses hukum sekarang, tapi kita menang di pengadilan. Ada pihak yang menggugat, tapi sebenarnya kita paham itu buktinya sangat lemah. Saya nggak tahu pun, saya tahu itu bahwa tidak mungkin. Jadi kita menang. Kalau saya kira akhir Oktober ini semua yang konsinyasi di pengadilan itu selesai. Sehingga pembebasan lahan tuntas itu kira-kira lagi beberapa puluh hektar saja yang belum bebas. Kemudian juga selain itu ada tanah pemerintah yang merupakan tanah sitaan. Kita mendapat hibah dari Kejaksaan Agung seluas 7 hektar ini, dan juga ada proses hibah dari tanah Kabupaten Kelungkung, tanah sitaan di situ yang akan jadikan kawasan. Jadi luas totalnya itu adalah hampir 335 hektar luasnya. Kemudian pembebasan lahan kira-kira menghabiskan anggaran hampir 700 miliar, dan sisanya yang 800 miliar perlu digunakan untuk pematangan lahan yang sekarang sedang berlangsung. Dan akhir tahun ini pematangan lahannya selesai. Kalau sudah selesai pematangan lahan, kemudian akses dari pintu barat dan akses dari pintu timur selesai pada akhir tahun ini, maka akan dilakukan appraisal terhadap seluruh kawasan tersebut. Berapa nilai ekonomi kawasan tersebut yang menjadi milik pemerintah provinsi? Luasnya 334 hektar. Jadi kita menambah aset baru yang sangat luas dan bernilai ekonomi. Kalau itu dagang-dagang dengan cara dagang-dagang biasa, sebagai developer, modalnya 1,5 triliun. Setelah pematangan di appraisal itu sekarang saja di luar kawasan nilainya sudah 300 juta per hari. Modal kita di sana pengadaan lahan, pembelian lahan kira-kira 2,5 juta per hari, tambah pematangan lahan sudah dihitung secara kasar sekitar 40 juta per hari. Gak usah dari hitung detailnya, gunakan saja yang 1,5 triliun itu, segitu jatuhnya untuk pembelian lahan dan pematangan lahan. Sekarang kalau tanah itu dia appraisal minimum 300 juta per hari, kalikan 300 hektar, berapa nilainya? Itu
paling tidak 9 triliun kalau 300 hektar. Kalau harganya 300 juta. Kalau sudah jadi pematangan lahan dengan akses selesai, itu akan lebih dari 300 juta. Kalau dengan bodoh-bodoh dagangan, jual. Sebagai developer, jual. Kalau 9 triliun saja kita hitung, dengan modal 1,5 triliun, kita sudah dapat tambahan 7,5 triliun. Kalau sudah bagus kawasan itu, tempatnya strategis, siapa yang tak berminat? Itu kawasan luas dengan view yang sangat bagus, sangat mudah. Tapi kita tidak berpikir begitu. Tapi kita punya ide brilian, yaitu menjadi itu sebagai kawasan pusat dan Bali yang akan menjadi aset pemerintah provinsi Bali. Nah, zona penunjangnya itulah yang akan menjadi zona yang dikomersialkan, yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi pembangunan ini akan dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, termasuk pembangunan zona intinya. Tidak akan menggunakan dana APBD dan tidak akan menjadi beban APBD juga untuk mengembalikan pinjaman 1,5 triliun itu. Saya belajar kalkulus untuk mengatakan ini, jadi hitungannya betul. Saya kata bodoh bersama ini. Jadi jangan bersuara nanti ke depan akan menjadi beban APBD untuk mengembalikan uang 1,5 triliun itu. No, tidak sebodoh itu saya. Saya punya kalkulasi yang cermat urusan ini. Itu akan menghasilkan uang tidak saja untuk mengoperasionalkan kawasan itu, tapi juga akan menjadi sumber pendapatan baru, pendapatan asli daerah. Kalau kita sekarang hanya menggunakan kawasan untuk zona intinya itu sosial budaya, tidak menghasilkan uang, maka dia akan menjadi beban APBD seperti Ade Chandra. Ade Chandra itu full sosial, tidak bisa kita gunakan untuk komersial, maka dia menjadi beban APBD untuk perawatan. Kalau yang kawasan ini dia akan menghasilkan uang untuk memelihara fasilitas budayanya dan juga akan menjadi sebuah pendapatan asli yang baru. Maka yang 1,5 triliun itu dia akan terbayar sendirinya dari sumber pendapatan itu, bukan dari APBD yang sumbernya dari PKB, BBKB. Enggak, I'm sorry. Bukan begitu cara kabarnya. Panjang ini urusannya. Jadi ini akan menjadi kawasan yang luar biasa. Jadi karena itu sama para pimpinan lembaga dewan, kalau ada cuitan di medsos itu ya dengerin aja, kalau saya sih dengerin aja, karena nanti saya akan uraikan bukti. Karena sekarang yang berminat sudah banyak untuk kerjasama dengan pihak ketiga, dan saya sangat selektif dalam urusan kerjasama ini. Sedapat mungkin adalah orang yang memang memiliki idealisme tentang Bali. Saya sama Bali, cinta sama Bali. Itulah sebabnya dalam pembangunan ini juga saya sangat berhati-hati. Dalam pembangunan ini terlibat dalam tim itu Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka pengadaan di situ, pematangan lahan itu satu kawasan yang pematangan lahannya itu kira-kira nilainya lebih dari 700 miliar. Kalau itu dijadikan satu paket, maka yang dapat kerjaan hanya satu usaha, dan yang itu pasti akan dimenangkan oleh satu BUMN. Maka dibuat paket. Paket ini bukan berarti untuk memudahkan intervensi penunjukan langsung, intervensi untuk pengadaan. Tidak, saya sama sekali tidak ada intervensi dalam urusan ini. Tendernya terbuka sesuai peraturan perundang-undangan.
saya sih menginginkan yang menang adalah kontraktor lokal. Tapi karena tendernya terbuka, tidak bisa kita menginginkan kontraktor luar masuk. Kalau saya inginkan adalah materialnya dari Bali, yang bekerja orang Bali, pelaku usahanya kontraktornya juga orang Bali, supaya ekonominya memutar di Bali. Tapi kalau sistem terbuka, nggak bisa kita hindari. Ada juga yang menang dari luar. Jadi paket yang dibuat ini itu bukan untuk mempermudah intervensi, menunjuk langsung segala macam. No, bisa dicek. Selalu saya menjawab pandangan Fraksi Demokrat. Saya tidak berharap ada kasus hukum dalam proses ini. Justru kita ingin menyelesaikan masalah hukum yang selama ini terjadi di sana. Jadi mohon maaf, jadi saya dengan jajaran memastikan tidak ada yang main di sini. Saya tegas sampai main tindak. Maka semua dilibatkan sekarang. Jadi karena itu mohon maaf, nggak ada yang permainan intervensi, PL segala macam itu tidak ada. Saya bukan tipe yang begitu. Saya adalah orang yang bekerja dengan fokus, tulus, lurus. Tinggal mencari jalan kematian yang baik aja. Apalagi yang dicari. Ini jalan. Ya, jadi gubernur sebenarnya cukup. Sikat dia juga dulu semuanya negara. Apa yang macam-macam lagi. Jadi kita kerja dengan baik aja udah. Untuk supaya nanti ada penanganan yang bagus, meninggalnya juga dengan cara baik-baik dan memberikan penanganan yang bagus untuk masyarakat Bali. Jadi saya ini sudah pada posisi melihat tinggi gunung, landainya jurang, dan juga unsur sungai itu datang ke sini. Satu saja yang belum ketemu dalam hidup saya, mati. Itu saya yang belum ketemu dalam hidup saya. Yang lain semua sudah saya lewati. Yang semua sudah saya lewati. Jadi saya nggak pernah takut karena saya bekerja dengan fokus, tulus, dan lurus. Jadi pak, itu aja. Sampai macam-macam saya tindak langsung. Nggak pernah ada yang saya takuti. Takutnya satu saja, sama Ibu Megawati. Sama Ibu Mega, karena ada yang sekitar. Ibu Mega tidak punya disebut KTA. Jadi kalau main-main itu terpakai. Sudah dengan bagus. Artinya kita sebagai menjalankan tugas sebagai gubernur dengan baik. Jadi itu yang saya takutin. Kalau sama Pak Adi kalau disebut KTA, dia kita diterima. Potensi pendapatan atas kendaraan luar yang beroperasi di Bali secara rutin telah dilakukan rahasia gabungan mendata kendaraan luar yang beroperasi di Bali. Selanjutnya menghimbau untuk proses balik nama. Saat ini telah diterbitkan kebijakan pembebasan tarif BPNKB 2 untuk mendorong percepatan proses balik nama plat kendaraan luar Bali dimaksud. Sejak 2 tahun ini telah dilakukan upaya sangat progresif untuk membalikkan nama kendaraan luar agar menggunakan plat Bali. Progresif sekali. Saya mengapresiasi inovasinya Kepala Badan Pendapatan Daerah Pak Santai. Tadinya saya pikir ada diskon, pemutihan segala macam, itu akan mengurangi pendapatan. Ternyata malah nambah pendapatan. 2021 itu nambahnya 300 miliar dari pemutihan dan pemotongan pajaknya, diskon pajak luar biasa. Targetnya tadinya 2,7 triliun pendapatannya menjadi 3 triliun 2021 3,1 malah. Tahun ini juga itu targetnya 3 triliun akan menjadi, saya kira hitungan saya 3,5 triliun. Tapi di antara itu ada menjadi pangkalan. Kalau terjadi peningkatan belanja, itu akan bisa digunakan untuk menutup defisit. Maka dalam neraca APBD ini dicantumkan semula itu pinjaman di BPD nggak ada diminjam karena
klop antara belanja dengan pendapatan. Jadi disebut sama ini. Jadi hanya untuk minimalkan struktur dalam APBD saja. Besaran alokasi pajak rokok kepada daerah dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Mengenai usulan agar jumlah wisatawan diperhitungkan sebagai basis penentuan alokasi pajak rokok telah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, tetapi saat ini usulan tersebut belum mengakomodir regulasi di atasnya yang belum memungkinkan. Saya sangat sependapat itu para wisatawan ini dikenakan pajak rokok, tapi karena regulasi di atas belum memungkinkan maka itu tidak diizinkan sampai saat ini. Sabar dulu, nanti kita cari sabar. Penurunan target pendapatan lainnya 4 yang sah yang bersumber dari jasa giro dan rumah disebabkan karena dalam 2 tahun terakhir kita tidak melakukan manajemen kas dalam bentuk deposito seperti yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi dulu sebelum saya gubernur depositonya banyak. Sekarang saya gunakan itu untuk semua membangun infrastruktur. Kalau tidak digunakan dana itu maka saya kebebasan lahan itu soal saya kebebasan lahan untuk pembangunan kawasan wisata. Jadi perencanaan pembangunan yang bagus itu adalah kalau balance antara pendapatan dengan belanja. Kalau terlalu banyak yang disimpan sisa itu berarti perencanaan kurang bagus. Atau sebaliknya belanjanya jauh lebih tinggi sehingga defisitnya jadi tinggi, itu juga perencanaan tidak akurat. Jadi karena itu saya hitung cermat pendapatan dan belanja. Pendapatan dulu baru belanja. Kira-kira berapa keuangan? Astungkara dalam 4 tahun saya memimpin belum pernah terjadi masalah ketimpangan antara pendapatan dan belanja. Selalu klop di akhir tahun. Terhadap pandangan umum Dewan mengenai belanja daerah, saya jelaskan sebagai berikut. Saran tentang peran belanja daerah mengedepankan money follow program priority. Tentu saya sangat setuju dan itulah sebenarnya yang kita lakukan. Sesuai dengan prioritas. Kalau tidak masuk dalam prioritas program, tidak usah. Jadi APBD disusun bukan untuk bagi-bagi uang kepada semua OPD supaya semuanya dapat anggaran, tapi program itu yang prioritas yang dapat alokasi anggaran. Kalau bukan prioritas, tidak akan diberikan anggaran. Sehingga dengan demikian pembangunan itu akan menjadi biaya. Karena ada kebiasaan buruk menyusun APBD itu adalah diartikan bagi-bagi anggaran untuk semua OPD. Naik 5% tahun 4, naikin semua belanjanya semua OPD. Harus disesuaikan dengan prioritas yang urgen. Dan di APBN selalu kita menyusun seperti itu. Penurunan alokasi belanja operasi khususnya untuk belanja pegawai disebabkan karena belum dialokasikannya tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNSD dan belanja hibah BOS yang bersumber dari DAP non fisik tahun 2023. Jadi APBD yang kita ajukan sekarang ini belum memasukkan dana PHK, sehingga ada belanja yang belum dipakai. Peningkatan belanja bantuan sosial yang cukup signifikan dibanding tahun 2022 disebabkan karena dialokasikan bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, program Bali Pintar, dan bantuan penguatan modal bagi pelaku usaha kios warung di kawasan susu Besakih sebagai dampak revitalisasi pengelolaan kawasan susu Besakih. Jadi kita mengalokasikan anggaran untuk bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Dulu terpusat hanya di SMA Bali Manggarai. Sekarang kita buat skema, semua SMA, SMK itu bagi yang tidak mampu diberikan beasiswa. Jadi tidak lagi hanya satu sekolah yang ditangani. Semua sekolah yang ada siswa yang tidak mampu kita berikan beasiswa. Itulah menyebabkan tambahan cukup besar dalam bantuan sosial karena semua siswa SMA, SMK Bali itu diberikan beasiswa bagi yang tidak mampu. Bahkan kalau ada anak yang betul-betul di lapangan kelihatan itu setelah diverifikasi faktual rumahnya sangat buruk kondisinya sampai sulit makan, itu akan diberikan bantuan beras, bantuan pangan untuk keluarganya, tidak saja uang sekolah.
sebagai ganti daripada skema kebijakan yang diterapkan di SMA Bali Mandara. Jadi kita tidak menampung dia dalam asrama, tapi dia berada di rumah masing-masing, tetapi untuk tujuan nantinya kalau memang itu harus dibantu, kita bantu supaya clear sekaligus. Kemudian juga diberikan bantuan penguatan modal bagi pelaku usaha kios warung di kawasan Sisaki. Sebagaimana kita ketahui, di kawasan Besaki itu di Lubigananya depannya itu banyak warung yang semeraut. Sekarang kita bangun kembali warung-warungnya itu. Setelah nanti selesai dibangun, mereka akan tempatin lagi dan dibantu dengan modal untuk interiornya dan juga fasilitasnya. Misalnya dia perlu pengorengan, perlu kompor gas, perlu meja, perlu tempat duduk, segala macam. Itu akan dibantu dia, sehingga datanya begitu masuk sudah rapi, begitu dia. Inilah yang kita lakukan di Besaki untuk para pemilik kios. Jadi sebenarnya kawasan itu sekarang ini karena sudah dibebaskan dengan dana dari APBD dan APBD, itu sebenarnya sudah menjadi hak penuh pemerintah Provinsi Bali. Meskipun demikian, nanti pengelolanya akan kembalikan lagi kepada desa adat. Pedagang yang tadinya berdagang di situ kembali akan menempati, tapi sudah menempati kios yang baru, yang sudah bagus, dibantu dengan modal dan dibantu dengan sistem digital untuk pemasarannya. Jadi mereka akan jadi sangat rapi pedagangan di sana, tidak lagi semeraut seperti sekarang ini. Itulah yang menyebabkan tambahan penguatan modal untuk para pedagang yang ada di sana, sehingga mereka betul-betul nyaman. Mengapa kita melakukan keistimewaan di sana? Karena kita harus berpikir bahwa beliau-beliau itulah selama ini yang menjadi penyangga keberadaan Pulau Besaki sejak politik ada dari zaman dahulu sampai saat ini. Jadi mereka itu sebenarnya sudah berdedikasi luar biasa di sana. Itulah sebabnya kita wajar memberikan apresiasi dengan membangun kiosnya, dan setelah kita bangun kita kembalikan kepada dia untuk digunakan. Tidak saja itu, kita modal dan akan diberikan sistem untuk pemasaran dengan cara digital. Jadi mereka juga akan menjadi pedagang baru yang tertata dengan baik. Pemilihan penyedia untuk paket-paket pekerjaan keuangan pusat kembali telah dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa setelah telah mendapat pendampingan dari LKPP, BPKP, Inspektorat Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi dipastikan tidak ada lagi yang main-main di sini. Pimpinan dan anggota dewan yang hormat, berkenaan dengan pandangan dan pertanyaan terkait pembiayaan daerah, saya sampaikan sebagai berikut. Tambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali dan PT Jampida Bali Mandara terus kita upayakan sejalan dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah. Mengenai pinjaman pada PT Bank BPD Bali, dapat saya jelaskan bahwa pinjaman tersebut memang kita rencanakan untuk menyimbangkan APBD tahun 2022. Namun karena realisasi daerah sudah bisa menutupi, maka realisasi pinjaman itu tidak dilakukan. Jadi selalu saya jawab. Terhadap masukan dan saran yang substansinya di luar materi APBD, saya sampaikan sebagai berikut. 1. Proses penyusunan perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, baik tahapannya maupun juga stakeholder yang dilibatkan. Yang kedua, tim pengendali inflasi daerah TPD terus melakukan upaya-upaya pengendalian komoditas-komoditas yang menjadi pemicu inflasi bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait termasuk wali kota dan bupati sebanyak. Saat ini beberapa komoditas telah mengalami penurunan harga atau deflasi. Namun juga ada beberapa komoditas mengalami kenaikan karena faktor kenaikan harga BBM. Yang ketiga, terhadap saran agar pembangunan di sektor pertanian lebih ditingkatkan, saya sangat sependapat. Karena dalam ekonomi kaki Bali
pertanian sudah menjadi prioritas yang utama. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mendukung agar pertumbuhan pertanian potensi ekspor bisa memasuki pasar internasional. Di antaranya melakukan sertifikasi organik standar internasional, memberikan subsidi pupuk organik, dan fasilitasi sarana penanganan panen serta pengolahan hasil. Sedangkan untuk peternakan telah dilakukan berbagai upaya agar sapi Bali bisa diantarpulokan kembali. Begitu pula dengan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks nilai tukar petani atau NTP, yaitu melalui hilirisasi. Pimpinan dewan yang terhormat, saya perlu agak memperjelas mengenai sektor pertanian ini. Dalam ekonomi kreatif Bali, sektor pertanian dalam arti luas itu dikembangkan dengan sistem pertanian organik dan menjadi prioritas yang utama. Kita telah memiliki peraturan daerah untuk mengatur sistem pertanian organik ini, dan Bali adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan kebijakan dengan peraturan daerah tentang sistem pertanian organik. Tepuk tangan untuk provinsi. Karena Bali hanya satu-satunya provinsi di Indonesia memiliki kebijakan pertanian organik dengan clear, didukung dengan peraturan daerahnya, maka Bali mendapat perhatian prioritas juga dari Kementerian Pertanian. Jadi pengembangan sistem pertanian organik full didukung dari anggaran APBN. Kalau sudah full dalam anggaran APBN, maka dari APBD kita kurangi. Kita harus punya strategi begitu, supaya kita bisa menggunakan untuk sektor-sektor yang lainnya. Pasukade anggaran yang dialokasi untuk Bali dalam APBD tahun 2020 cukup besar. 2023 akan naik lebih lagi. Jadi sangat clear mengenai pertanian organik ini. Dan dengan pertanian organik ini kita meningkatkan nilai pangan itu sendiri menjadi sehat dan berkualitas. Nah, mengenai pangan organik ini, kita sedang bekerja keras mencapai target. Kita memiliki 70.000 hektar sawah. Sampai detik ini 35.000 hektar sudah menuju organik. Dan targetnya sampai Desember 40.000 hektar. Dan target tuntas 2023 70.000 hektar ini sudah organik. Salah satu kendalanya adalah sertifikasi organik, karena yang menerbitkan sertifikat itu dari luar. Maka kita sudah melakukan izin untuk melakukan sertifikasi bisa dilakukan oleh lokal, oleh Dinas Pertanian Provinsi Bali. Sedang berproses awal 2023 kita tidak lagi mengurus sertifikat organik keluar, tapi kita akan melakukannya di Provinsi Bali sehingga jadi lebih cepat karena memiliki ahli untuk melakukan itu dari daerah maupun dari perguruan tinggi yang lainnya gitu. Dan kita juga memiliki 200.000 hektar lebih lahan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. 154.000 hektar sudah menuju organik. 2023 200.000 hektar itu semuanya harus organik dan bersertifikat organik. Kalau itu sudah bisa kita lakukan 2023, maka kita niatkan Bali menjadi pulau organik. Dan kita akan membatasi masuknya pangan dari luar, hasil pertanian, perkebunan, beras, sayur-sayuran, buah-buahan dari luar yang tidak organik, supaya Bali ini full organik. Kalau kita sudah organik, kualitas pangan kita sehat, berkualitas, dan yang lebih penting dari itu adalah pariwisata Bali itu naik kelas. Tidak saja itu yang terdapat, ada benefit lain dari sistem pertanian organik ini,
yaitu pembangunan rendah karbon menuju net zero emission. Saya sedang melakukan proses kerjasama dengan pihak luar. Kita akan mendapat insentif penurunan karbon akibat daripada kebijakan penerapan pertanian organik dan penerapan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Ternyata kebijakan itu mendapat perhatian dari luar negeri, termasuk dari Amerika. Perusahaannya datang untuk mengukur berapa karbon yang turun akibat pertanian organik. Kalau yang sudah dihitung, itu akan ada insentifnya. Itu akan menjadi sumber baru pendapatan daerah provinsi Bali. Sedang baru MUI, dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah bisa PKS. Itu akan mendapatkan sumber luar biasa. Kita akan dibantu dengan sistem pertanian organik, dengan infrastruktur serta insentif lain. Di samping juga kita akan mendapatkan uang cash. Jadi kita sudah punya ini cara itu. Ternyata pertanian organik tidak saja menguntungkan ekosistem alam kita, tapi itu juga mempunyai nilai ekonomi dan juga ada insentifnya. Jadi sedang berhitung kita di sana. Bapak Ibu pimpinan anggota dewan itu yang berkaitan dengan organik. Jadi luar biasa kebijakan kita ini sekarang. Kemudian yang kedua mengenai kesulitan nelayan mendapatkan BBM dan subsidi akan saya koordinasikan dengan wali kota kabupaten, wali kota bupati Sebali. Dari usaha BBM dan subsidi ini sih selesai bisa ditangani oleh pemerintah kota Sebali. Yang kelima mengenai pedagangan lahan agro, beberapa komunitas kita setelah upayakan untuk terus membuka akses yang lebih luas dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan menangani pedagangan agro. Jadi kita sudah ada kerjasama secara konkret dengan beberapa provinsi, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi lain sedang proses dalam MOU untuk kerjasama perdagangan antar daerah. Saya memperakaskan perdagangan antar daerah, di mana daerah tersebut kekurangan salak, manggis, kita jualan salak manggis di situ. Kita kelebihan beras, kita bisa jualan beras ke sana. Tapi kalau bisa, ya perdagangan antar daerah itu seperti juga ekspor impor. Kalau bisa kita harus surplus penjualan, tapi bukan defisit. Jadi harus surplusnya. Artinya penjualan luar harus lebih banyak daripada pembelian untuk dibawa ke dalam Pulau Bali. Nah ini politik ekonomi yang harus kita jalankan agar betul-betul ekonomi Bali itu tumbuh dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat Bali, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan serta melalui pembangunan. Itulah prinsip yang akan kita terapkan ke depan. Sehingga dengan demikian Bali itu betul-betul kuat dengan sumber daya yang dimiliki. Pimpinan dan serta anggota dewan yang berhormat, demikian jawaban saya atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2023. Apabila masih terdapat hal-hal yang belum atau kurang jelas, kiranya dapat dibahas pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah mampu menggiringkan semua pendapat, pandangan, pertanyaan maupun juga hal-hal yang ingin diketahui oleh para pimpinan anggota dewan. Jadi dengan penjelasan ini saya perlu menyampaikan dan menegaskan tidak ada yang disembunyikan. Apa sih yang disembunyikan dalam konteks ini? Semuanya terbuka di audit. Jadi karena itu saya berharap tidak ada yang prejudice, berpikir negatif tentang pelaksanaan dan proses maupun realisasi daripada APBD Provinsi Bali. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.